Halo assalamualaikum, kembali lagi di channel Viang. Kali ini aku akan menceritakan alur film Black Widow yang dirilis pada tahun 2021. Tanpa berlama-lama langsung saja simak videonya. Film ini dibuka dengan suasana di kota Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1995, di mana pada saat itu terlihat seorang gadis kecil berpenampilan tomboy bernama Natasha Romanoff sedang bermain di halaman rumahnya bersama sang adik tirinya yang bernama Yelena. Malam harinya mereka makan malam bersama dengan kedua orang tuanya, sang ayah bernama Alexis, dan sang ibu bernama Melina. Alexis ini adalah prajurit super Rusia dan ia memiliki julukan sebagai Red Guardian Alexis, dan Melina ternyata sedang menjalankan sebuah misi di Ohio. Sebenarnya keluarga ini bukan keluarga kandung, mereka dibentuk untuk penyamaran dalam menjalankan misi Alexis dan Melina. Walaupun bukan keluarga kandung, mereka sangat dekat, bahkan mereka saling sayang seperti keluarganya sendiri. Saat ini juga Alexis memberitahu Melina bahwa misinya sudah selesai dan mereka hanya punya waktu sedikit untuk pergi dari sini sebelum anggota musuh mengepungnya. Keempatnya kemudian langsung pergi mengendarai mobil. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sebuah ladang dan langsung masuk ke dalam pesawat yang sudah Alexis siapkan. Saat mereka akan lepas landas, anggota musuh mulai berdatangan. Alexis mencoba untuk menahannya, sedangkan Melina mengendarai pesawatnya. Alexis pun melompat ke sayap pesawat lalu menembaki musuh yang mencoba untuk mendekatinya. Hingga akhirnya mereka pun lepas landas dan berhasil lolos dari kejaran musuh. Pagi harinya mereka tiba di daerah Kuba, tepatnya di sebuah pangkalan udara. Alexis kemudian menyetorkan hasil misinya ke bosnya, sedangkan Natasha dan Yelena terlihat cemas dengan kondisi ibunya yang terkena tembakan saat lepas landas. Setelah Natasha melihat perlakuan kasar para tentara terhadap adiknya, ia pun langsung merampas pistol dari salah satu tentara lalu menodongkan ke semua tentara sambil melindungi Yelena. Alexis kemudian menenangkan Natasha, setelah itu Natasha dan Yelena disuntik bius hingga pingsan lalu keduanya dibawa ke sebuah fasilitas akademik buatan Soviet yang diisi bocil-bocil perempuan untuk dilatih menjadi agen mata-mata tangguh yang biasa disebut Black Widow. Black Widow adalah tentara perempuan atau janda, yang mana orang itu akan dicuci otaknya dan dijadikan Black Widow. Dan disinilah Natasha berpisah. 21 tahun kemudian Natasha yang sudah menjadi anggota Avengers kini menjadi buronan pemerintah, karena ia telah melanggar kesepakatan Sokovia dan menyerang Raja Wakanda. Natasha kemudian dikepung oleh pasukan elit yang dikomandoi oleh Menteri Luar Negeri. Natasha akhirnya berhasil lolos dengan menggunakan taktik yang dipakainya, di mana Natasha ini memasukkan perangkat selulernya yang diletakkan di dalam kamar mandi apartemen, sementara Natasha itu sendiri sedang berada di dalam kapal penyeberangan. Di sisi lain, tepatnya di Maroko, Yelena dewasa yang sekarang sudah menjadi Black Widow terlihat sedang menjalankan tugasnya. Di mana Yelena ini ditugaskan untuk membunuh salah satu Black Widow yang diduga membela Threat ROM. Yelena bertarung jarak dekat dan berhasil mengalahkannya. Sebelum meninggal, si pemilik dengan sengaja menampilkan reduce kepada Yelena, yaitu sebuah gas sintetis yang bisa mengimunisasi jalur saraf otak dari manipulasi eksternal. Intinya gas tersebut adalah gas penangkal pengendali pikiran. Sebenarnya semua Black Widow ini dikendalikan oleh seseorang. Yelena kini memutuskan untuk menjadi pembela troll dan melepaskan kap yang terpasang di pahanya. Setelah itu Yelena membawa sisa reduce-nya untuk menyebarkan ke semua Black Widow yang masih dalam kendali. Natasha kini sudah berada di Norwegia untuk menemui teman lamanya yang bernama Asep. Setelah bertemu dengan Asep, Natasha meminta izin untuk bersembunyi di dalam gubuk kecilnya Asep. Sebelum Asep pergi, Asep memberitahu Natasha kalau ada sebuah paket serta berkas-berkas yang Asep tinggalkan. Natasha pun memasukkan berkas tersebut ke dalam mobilnya. Malam harinya saat Natasha sedang santai tiba-tiba listrik padam dan ternyata bahan bakar dieselnya habis. Ia pun terpaksa harus pergi ke kota untuk membeli gas. Saat Natasha akan memasuki jembatan, mobilnya terguling di sisi jembatan. Penyerangan tersebut ternyata dilakukan oleh Bakri, salah satu Black Widow yang sudah dirancang untuk menirukan gaya bertarung tawanya, dan ia dikendalikan oleh seseorang. Natasha dan Bakri pun akhirnya bertarung. Melihat gaya bertarungnya, Natasha pun kewalahan menghadapi Bakri. Di saat itu juga Bakri melihat reduce di dalam mobil Natasha. Ia pun berjalan untuk mengambil reduce tersebut, akan tetapi Natasha langsung bergerak cepat dengan sedikit tipuan, dan berhasil melompat ke sungai sambil merebut reduce-nya. Setelah itu Natasha melihat foto masa kecilnya bersama Yelena di dalam reduce. Natasha pun menyimpulkan kalau reduce ini dari Yelena.
Pagi harinya Natasha pergi menemui Yelena di sebuah apartemen. Di saat keduanya bertemu mereka malah terlibat perkelahian, di mana Yelena ini masih belum menyadari kalau sebenarnya Natasha sudah keluar dari Black Widow. Keduanya sama-sama tangguh hingga akhirnya keduanya pun berhenti berkelahi dan kembali seperti dulu. Keduanya kemudian membicarakan tentang Reduce. Mereka ini berencana akan menyadarkan beberapa Black Widow dengan Reduce yang mereka miliki. Yelena juga memberitahu kalau Retro masih aktif, yang artinya masih merekrut anak-anak perempuan untuk dijadikan Black Widow. Saat itu juga tiba-tiba dari atas plafon muncul pasukan Black Widow yang akan merebut Reduce. Natasha kemudian berusaha untuk melarikan diri lewat atas bangunan sambil dikejar-kejar oleh salah satu Black Widow hingga akhirnya Black Widow tersebut terjatuh saat mencoba menangkap Natasha. Natasha kemudian menghampiri Black Widow tersebut dan mengatakan bahwa dirinya terpaksa melakukan ini. Pagi harinya Natasha dan Yelena menemui Asep, di mana Asep ini sudah menyiapkan satu unit helikopter bekas yang akan digunakan untuk membebaskan Black Widow. Setelah itu keduanya pun berangkat untuk membebaskan Alexis yang berada di penjara, karena cuma Alexis yang tahu letak persembunyian jenderal yang mengendalikan Black Widow. Di sisi lain tepatnya di penjara Rusia, Alexis terlihat sedang menantang para narapidana untuk adu panco dengannya sambil bercerita tentang bagaimana ia menjadi Red Guardian super pertama di Rusia. Setelah itu Alexis menuju ke depan pos untuk mengambil sebuah paket, di mana paket tersebut dari Natasha yang berisi boneka Red Guardian yang di dalamnya terdapat perangkat komunikasi yang bisa terhubung ke Natasha. Natasha kemudian menginstruksikan Alexis untuk keluar dari ruangannya dan ia akan menjemput Alexis dengan helikopter. Alexis pun langsung menghajar dua penjaga lalu menerobos keluar. Natasha juga turun ke bawah untuk membantu Alexis dan mulai menghajar para penjaga. Penjaga juga mulai menyerang helikopter Yelena. Yelena pun mengambil basoka lalu menembakkan ke arah menara itu. Ternyata ledakan yang dihasilkan menyebabkan longsor salju. Yelena langsung menuju Natasha dan mengulurkan tali. Natasha langsung meraih talinya lalu Yelena mengarahkan Natasha ke arah Alexis dan akhirnya mereka berdua pun berhasil membebaskan Alexis tepat sebelum salju menutupi penjara. Setelah Alexis masuk dalam helikopter, Natasha terlihat tidak suka dengan Alexis. Karena dulu Alexis dan Marina berbohong tentang sebuah keluarga. Mereka mendarat tepat di sebuah ladang milik Marina, ketiganya berjalan menuju ke rumah peternakan babi. Saat itu Marina sedang mengontrol pikiran terhadap babi, kemudian mengetahui keadaan Alexis, Natasha, dan Yelena. Mereka pun bersatu kembali seperti dahulu. Di sini Alexis bernostalgia dengan memakai kostum rap godnya, namun kostum tersebut terlihat sangat ketat karena tubuh Alexis sudah sangat gendut. Saat malam hari, para Black Widow datang untuk mengepung mereka dan langsung menembakkan bius ke arah Alexis. Natasha juga berhasil dilumpuhkan dan ternyata yang memanggil para Black Widow adalah Marina. Ketiganya kemudian dibawa menggunakan pesawat jet menuju ke pangkalan Red Room, atau tempat persembunyian jenderal pengendali Black Widow, yang terletak di sebuah kapal terbang. Sesampainya di Red Room, Marina pun menemui jenderal di ruangannya. Sementara Natasha dikurung di dalam sel kaca bersama Alexis. Di saat jenderal berbicara dengan Marina, jenderal menyadari kalau dia depannya bukanlah Marina yang asli. Ia pun membuka topengnya dan ternyata itu adalah Natasha. Marina yang asli ada di dalam sel dan menyamar sebagai Natasha. Sebelum ditangkap, mereka sudah tahu jika mereka akan dikepung oleh Black Widow. Setelah itu mereka menginstruksikan Yelena lewat perangkat kecil yang sudah ditanam ke telinga Yelena. Dengan arahan Marina, Yelena pun akhirnya berhasil terbebas dari operasinya, sedangkan Natasha masih berhadapan dengan jenderal. Setelah itu Natasha langsung menyerang jenderal. Jenderal pun mulai takut yang pada akhirnya ia pun memanggil para Black Widow. Setelah itu jenderal pun pergi, dan Natasha pun dikeroyok habis-habisan. Di sisi lain Mirena berhasil menghancurkan baling-baling Red Room dan membuat Red Room runtuh. Namun tak lama kemudian Yelena datang dan langsung meledakkan Reduce tepat di tengah-tengah para Black Widow yang pada akhirnya para Black Widow pun tersadar. Natasha kemudian menyuruh para Black Widow dan Yelena untuk pergi dari Red Room. Setelah mereka pergi, Natasha mencoba menghentikan kontrol pengendali Black Widow. Setelah berhasil menghentikannya, Natasha langsung mengambil file milik jenderal lalu pergi bersamaan dengan runtuhnya Red Room. Saat Red Room mulai jatuh, Marina dan Alexis berhasil kabur dengan mengendarai pesawat jet. Mereka pun akhirnya berhasil keluar dari Red Room, dan film pun berakhir. Film ini mencakup pengkhianatan, keluarga,
dan penebusan, serta menunjukkan betapa pentingnya untuk menghadapi masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya dan sampai bertemu di video selanjutnya.